Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau memberikan materi mengenai sistem pneumatik. Dan ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita ngebahas soal sistem hidrolik. Nah, kali ini kita ngebahas soal sistem pneumatik. Nah, yang pertama, apa sih sistem pneumatik itu? Langsung aja ya. Jadi sistem pneumatik itu adalah sebuah sistem pemindah daya yang memanfaatkan fluida gas berupa udara bertekanan sebagai media kerjanya. Nah, proses kerjanya itu kurang lebih sama seperti sistem hidrolik yang sebelumnya sudah kita pelajari, yang membedakan hanyalah fluida kerjanya. Kalau sistem hidrolik menggunakan fluida cair berupa oli dan lain sebagainya, kalau di sistem pneumatik ini menggunakan fluida gas atau udara bertekanan. Dan biasanya sistem pneumatik ini banyak digunakan di industri-industri ya, seperti industri pengemasan atau makanan yang memproduksi produknya secara massal gitu ya, yang diproduksi banyak gitu ya. Nah, selain itu di lingkungan kita sehari-hari juga ada yang memanfaatkan sistem pneumatik ini. Contohnya seperti proses pengisian angin pada ban kendaraan di bengkel-bengkel gitu ya. Terus ada juga pada proses pengecatan, atau kalau di bengkel otomotif ada alat yang namanya air impact ya. Air impact ini juga memanfaatkan prinsip dari sistem pneumatik. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu air impact, jadi air impact itu adalah alat yang digunakan untuk membuka dan memasang baut secara otomatis ya. Dan alat ini memanfaatkan tekanan udara untuk dapat berputar. Nah, putaran itulah yang dimanfaatkan untuk membuka dan memasang baut secara otomatis gitu ya. Pada dasarnya sistem pneumatik ini memiliki 4 komponen dasar ya. Ada 4 komponen dasar. Yang pertama yaitu suplai energi. Nah, suplai energi ini fungsinya adalah mensuplai tekanan udara ke sistem pneumatik ya. Nah, biasanya di suplai energi ini ada beberapa komponen berupa unit kompresor, terus ada tangki penyimpanan udara, dan ada juga air dryer atau pengering udara gitu ya. Nah, komponen dasar yang kedua yaitu flow control atau pengontrol aliran udara ya, yang berfungsi untuk mengatur aliran udara pada saat alat itu bekerja. Biasanya pada flow control ini terdapat beberapa komponen seperti shut-off valve, terus regulator, terus ada juga solenoid valve. Nah, komponen dasar yang ketiga yaitu selang atau saluran yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari satu komponen ke komponen lainnya. Komponen dasar yang terakhir atau yang keempat yaitu aktuator. Nah, aktuator ini berfungsi untuk mengubah tekanan udara menjadi gerak mekanis ya, berupa gerak translasi atau maju mundur, atau bisa juga gerak rotasi atau gerak berputar ya. Nah, aktuator pada sistem pneumatik itu biasanya berupa silinder udara atau motor dan yang lain-lain ya. Biasanya pada sistem pneumatik sederhana itu terdapat beberapa komponen seperti ini ya. Nah, komponen-komponen itu berupa kompresor, terus ada air dryer, ada shut-off valve, ada regulator, terus ada solenoid valve, dan ada juga air silinder. Kita bahas satu persatu komponennya. Yang pertama, kompresor. Nah, kompresor pada sistem pneumatik ini berfungsi untuk mensuplai udara bertekanan ke sistem pneumatik ya. Jadi dia yang mendorong udara supaya udara itu bisa mengalir. Nah, pada unit kompresor biasanya terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tabung penyimpanan udara. Nah, tabung penyimpanan udara ini fungsinya untuk menampung udara sebelum dialirkan ke sistem pneumatik ya. Terus ada juga pompa kompresor ya. Nah, pompa kompresor ini berfungsi untuk mengambil udara dari luar, kemudian dihisap, dan kemudian ditekan, didorong, kemudian dimasukkan ke ruang tabung penyimpanan udara bertekanan ini. Jadi kompresor berfungsi untuk memompa udara atau menghisap udara dari luar, kemudian memasukkannya ke dalam tangki penyimpanan udara bertekanan. Nah, pada unit kompresor
pompa kompresor ini tidak dapat bergerak dengan sendirinya, nggak bisa berputar dengan sendirinya. Untuk itu dibutuhkan sebuah motor penggerak, yaitu motor penggerak ini ya, motor bakar. Nah, ada juga kompresor yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak kompresornya. Nah, pada saat motor ini difungsikan, maka putaran dari motor ini akan dipindahkan ke pompa kompresor dengan bantuan fan belt ya. Pada saat pompa ini berputar, barulah terjadi proses penghisapan udara dari luar, kemudian dimasukkan ke ruang kompresor, dan setelah itu ditekan dan dimasukkan ke tabung penyimpanan udara bertekanan. Nah, berikutnya ada air dryer atau pengering udara ya. Fungsinya yaitu untuk menyaring atau mengeringkan udara sebelum dialirkan ke sistem pneumatik. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya udara bertekanan itu disimpan di tabung kompresor itu dalam jangka panjang, nah lama-kelamaan di tabung penyimpanan kompresor ini akan terjadi pengembunan ya, sehingga udara bertekanan di dalam tabung penyimpanan itu akan memiliki kandungan air. Nah, sebelum dialirkan ke sistem pneumatik, kandungan air itu harus dihilangkan. Jadi yang dialirkan ke sistem pneumatik itu hanya udara kering. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi kan komponen-komponen dari sistem pneumatik itu umumnya terbuat dari logam atau besi ya, yang mudah berkarat. Nah, apabila logam atau besi yang mudah berkarat itu dikenakan air, lama-kelamaan komponen itu akan mengalami korosi atau berkarat ya. Nah, untuk mencegah hal itu, maka sebelum dialirkan ke sistem pneumatik, udara yang dari tabung penyimpanan kompresor ini harus dikeringkan dulu di air dryer. Tujuannya supaya yang mengalir ke sistem pneumatik itu nanti adalah udara kering, jadi tidak ada kandungan airnya. Oke, lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu shut-up valve. Nah, di sini shut-up valve berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara dari suplai energi ke sistem pneumatik. Nah, proses kerjanya itu kurang lebih sama seperti keran air di rumah kalian yang bisa membuka dan menutup aliran air, ya kan? Nah, shut-up valve ini proses kerjanya sama, dia hanya membuka dan menutup aliran udara dari suplai energi ke sistem pneumatik, ya. Nah, berikutnya ada pressure regulator. Pressure regulator ini berfungsi untuk mengatur jumlah atau tekanan udara yang dialirkan ke silinder udara ya, atau air silinder. Nah, pada pressure regulator ini ada yang namanya nanometer ya, yang bulat ini. Fungsinya dia untuk membaca tekanan yang mengalir ke sistem pneumatik. Kemudian di bagian atas yang biru ini adalah keran ya, seperti keran begitu yang bisa diputar untuk mengatur jumlah aliran udara yang mengalir ke sistem pneumatik gitu ya. Jadi kalau misalnya alirannya itu yang dibutuhkan besar, maka kita buka kerannya lebar. Kalau misalnya tutup alirannya sedikit, maka udara yang mengalir ke sistem pneumatik itu akan lebih sedikit. Jadi fungsi dari pressure regulator adalah untuk mengatur jumlah atau tekanan udara yang dialirkan ke sistem pneumatik. Nah, komponen selanjutnya ada solenoid valve. Nah, solenoid valve ini bertugas untuk mengarahkan aliran fluida sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi solenoid valve ini fungsinya adalah untuk mengatur arah aliran udaranya ya. Jadi komponen mana yang membutuhkan aliran udara, maka solenoid valve ini akan mengarahkannya gitu. Nah, berikutnya ada air silinder. Nah, air silinder ini komponen terakhir ya, termasuk di bagian aktuator. Nah, air silinder ini berfungsi untuk merubah tekanan udara menjadi gerak translasi ya, gerak maju mundur, sehingga gerak maju mundur ini yang kemudian dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kelemahan dari sistem pneumatik. Setiap peralatan yang dibuat oleh tangan manusia pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita bahas dulu kelebihan dari sistem pneumatik ya. Jadi kelebihan dari sistem pneumatik ini yang pertama adalah ketersediaan udara melimpah. Nah, kita tahu ya, di sekitar kita ini kan banyak udara dan udara itu tidak terbatas, sehingga ketersediaan udara untuk dimanfaatkan ke sistem pneumatik ini
lebih banyak, artinya melimpah dia lebih banyak. Kelebihannya yang kedua yaitu fluida kerja dapat disimpan pada tabung penyimpanan ya. Udara bertekanan dapat disimpan di dalam tabung reservoir atau tabung penyimpanan udara dalam waktu yang lama sehingga saat dibutuhkan dapat digunakan kapanpun. Kemudian yang ketiga ada kecepatan pemindah daya mudah diatur. Yang keempat ada lebih mudah digunakan ya. Jadi sistem pneumatik ini dapat digunakan dengan mudah baik secara langsung seperti membersihkan komponen mesin dengan tekanan udara yang pakai kompresor, terus juga mengisi udara pada ban kendaraan atau yang secara tidak langsung seperti ada peralatan sistem pneumatik ya untuk menghasilkan gerak tertentu, gerak maju mundur atau gerak putar tadi ya. Nah, kelebihannya yang kelima yaitu ramah lingkungan. Setelah digunakan untuk menggerakkan sesuatu komponen, aliran udara biasanya dibuang ke udara luar dan tidak menghasilkan pencemaran lingkungan yang berarti. Nah, itu tadi kelebihan dari sistem pneumatik. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari sistem pneumatik. Yang pertama yaitu memerlukan instalasi peralatan penghasil udara ya, karena udara yang digunakan adalah udara bertekanan, jadi udaranya itu harus mengalir gitu ya. Udara bertekanan harus dipersiapkan secara baik hingga memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Misalnya, udaranya itu harus kering, terus udara harus bersih, atau udara itu harus mengandung pelumasan gitu ya. Oleh karena itu, sistem pneumatik memerlukan instalasi peralatan yang relatif mahal seperti kompresor, penyaring udara, terus tabung pelumas, pengering, regulator, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada mudah terjadi kebocoran. Nah, seperti kita tahu, salah satu sifat udara bertekanan adalah ingin selalu menempati ruang yang kosong ya. Dan tekanan udara susah dipertahankan dalam waktu bekerja. Pada sistem pneumatik itu harus diberikan sebuah seal ya, seal dengan tujuan supaya udaranya itu tidak bocor keluar. Nah, kalau udaranya itu bocor keluar, otomatis akan mempengaruhi kinerja dari alat yang menggunakan sistem pneumatik tersebut. Yang ketiga yaitu menimbulkan suara bising. Pneumatik menggunakan sistem terbuka, artinya udara yang telah digunakan akan dibuang keluar sistem, dibuang ke udara luar ya. Nah, suara dari udara yang keluar itu cukup keras dan berisik ya, sehingga akan menimbulkan suara bising terutama pada saluran buangnya. Kalau kalian tahu mobil-mobil truk besar itu pada sistem remnya itu biasa menggunakan sistem pneumatik ya. Pada saat dia mengerem sering ada suara loncatan udara gitu ya, begitu. Nah, itu adalah proses pembuangan udara dari sistem pneumatik untuk dibuang ke udara luar. Yang keempat yaitu mudah mengembun. Udara yang bertekanan mudah mengembun, sehingga sebelum memasuki sistem harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi syarat yaitu tidak mengandung air. Sebelum dialirkan ke sistem harus disaring di air dryer tadi. Fungsinya untuk menghilangkan kandungan air pada udara yang mengalir tadi. Nah, oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sistem pneumatik. Nah, sekarang tugas kalian adalah selamat mengerjakan